Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. The most interactive show on Tara. Tara, selamat datang di Onta Podcast bersama Novi dan juga Vivi, di mana lagi kalau bukan di segmen mahasiswa tahu nggak sih? jadi mahasiswa nggak boleh kudet dong. Novi, apa kabar? Kayaknya udah lama banget nih ya kita nggak ketemu. Halo Nov, iya nih lama banget kayaknya kita nggak ketemu, apalagi liburan ini. Lama banget lah kita nggak ketemu. Oh ya, ngomong-ngomong soal liburan nih, liburan ini kamu ngapain aja ya, Vi? Kalau aku liburan di rumah itu sih baca-baca buku sama ini ngurusin kucing-kucing aku, baru lahiran semuanya. Wah, cukup produktif sih ya kegiatannya. Ngomong-ngomong soal itu, liburan produktif ala kamu dan menurut kamu itu gimana sih, Vi? Oh, kalau menurut aku gini ya, produktif itu kan di mana kita bisa memanfaatkan waktu buat kita buat diri kita maupun orang lain. Nah, kalau liburan produktif itu kan di mana kita bisa memanfaatkan waktu luang. Apalagi kita liburan kan lama banget ya. Jadi kita harus bisa manfaatin gimana liburan itu bisa bermanfaat bagi diri kita. Bisa kayak kita upgrade diri kita atau ngelatih skill yang udah kita punya gitu. Kalau aku sendiri sih ya ini sih ikut kepanitiaan kayak gitu ya. Meskipun capek, tapi menurut aku ada manfaatnya juga, kayak kita bisa nambah relasi sama nambah pengalaman-pengalaman baru yang kita nggak dapet di kelas kayak gitu. Terus ini juga sih sama teman-teman aku ini lagi bikin cerpen sih. Jadi kayak kita ini awalnya dari tugas sih, kayak kita nggak tahu nih mau bikin cerpen apa, terus kayak gimana kalau kita juga latihan bikin cerpen aja biar kayak bisa, kayak kalau disuruh bikin kita langsung tek 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 gitu kan. Terus menurut aku juga ada manfaatnya, kayak bisa nambah kosakata baru kayak gitu. Terus paling akhir-akhir ini lagi baca buku aja sih. Kalau Novi sendiri nih, liburan produktif ala kamu tuh kayak gimana? Oke, kalau liburan produktif ala aku, pertama aku juga mau jabarin liburan produktif itu apa ya, dari perspektif aku. Pertama, liburan itu kan Vi identik dengan waktu luang karena di liburan ini kita itu udah nggak punya beban tugas kuliah, udah nggak ada deadline Iya tuh, betul. dan juga udah nggak ada jadwal-jadwal yang dari pagi sampai sore. Nah akhirnya bisa kita simpulkan kalau di waktu liburan itu kita punya banyak sekali waktu luang. Dan ngomong-ngomong soal liburan juga, liburan itu kan ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Liburan pendek itu maksud aku seperti weekend, Sabtu Minggu doang. Nah, sedangkan yang kita rasakan sekarang itu kan liburan panjang. Panjang. Kira-kira berapa lama ya, Vi? Kira-kira 3 bulanan ada deh Nah, kita tuh liburan. panjang banget ya waktu 3 bulan itu. Dan langsung liburan produktif menurut aku sendiri itu kurang lebih sama sih, dimana aku mengisi waktu luangku yang sebelumnya itu udah berjadwal dengan jadwal kuliah, sekarang itu aku alihkan ke kegiatan-kegiatan yang lain yang memberikan manfaat untuk aku dan juga orang-orang di sekitarku, dan juga pastinya itu bisa menambah skill aku nih untuk menjalani kehidupan-kehidupan selanjutnya. Dan patut digarisbawahi nih ya Via, kalau produktivitas itu nggak harus perubahan yang besar, karena banyak banget kegiatan yang sudah termasuk produktif tapi skalanya kecil dan sering diremehin tuh. Nih misal contoh kayak kita cuci piring, kita ngelipet baju, itu kan sebenarnya to-do list harian ya, tapi banyak orang yang nyepelekan kalau kita ngelakuin itu nggak terhitung kata-kata produktif. Padahal kegiatan-kegiatan kecil seperti itu juga termasuk dalam produktivitas yang bisa menunjang keseharian kita. Dan liburan ala aku sendiri, aku seneng banget nih Vi sebelumnya, karena di liburan semester kali ini aku banyak banget experience baru. Sebelumnya aku kan hobi olahraga lari nih, tapi karena kesibukan kuliah aku jadinya terhambat gitulah kegiatanku karena agak males juga sih ya. Nah, di liburan kali ini itu sekarang aku alhamdulillah berubah lagi, di mana aku lebih sering olahraga dan juga meluangkan banyak sekali waktu untuk olahraga. Nah, dari keseringan orang dari hobi aku olahraga tersebut, aku sekarang juga merasa lebih bugar dan menjalani kehidupan sehari-hari itu juga jadi lebih fit gitu loh. Nah, selain itu
aku juga akhir-akhir ini itu lagi liburan, tapi sambil belajar nih, Vi. Aduh, Menarik asik gak pasti tuh? itu. Gini, jadi kebetulan aku nih mahasiswa geografi kan ya. Nggak lama ini aku kemarin itu jalan-jalan ke pantai selatan. Nah, dari jalan-jalanku itu aku bisa sambil belajar di mana aku ngelihat landscape alam pantai secara langsung dan aku bisa nyari perbedaan, karakteristik, terus persamaan dan lain-lain di antara satu pantai dan pantai-pantai lainnya, Vi. Dan last but not least nih, Vi, aduh aku seneng banget. Aku punya hobi baru yaitu Wah, hiking. Nah, seru banget deh kayaknya. hiking itu seru banget. Kamu kapan-kapan harus coba sih, Vi. Wah, aku bakal cobain itu nanti. Tadi kita udah ngejelasin liburan produktif menurut kita dan Iya, ala kita nih ya, betul. Vi ya. Sesaat lagi kita akan mendengar apa saja liburan produktif menurut Sobat Tara yang sudah dikirimkan kepada tim kita. Langsung aja nih, Vi, silahkan. Oke, yang pertama aku bacain dari, aduh sayang banget gak ada namanya nih. Padahal ceritanya menarik nih. Dia liburan kali ini tuh coba kerja di salah satu tempat kopi yang cukup terkenal untuk mengisi kegabutannya. Lumayan kan dapat uang, barangkali juga dapat jodoh customer sendiri ya kan. Tapi sayangnya aku dibully terus. Tapi di sini buliannya bukan yang jahat ya, tapi buliannya yang kayak bercanda gitu loh. Jadi di sini tuh orangnya lawak semua gitu. Di sini dia kayaknya sambil menyelam minum air ya. Iya, bener banget sih, Vi. Cari kerja sama cari jodoh. Moga-moga aja dapat jodohnya ya di Dan sini. juga kegiatan kayak gitu tuh pastinya nambah relasi nggak Iya, sih? betul Seru banget. Iya. Selanjutnya ada dari siapa lagi? Selanjutnya dari Maklor Rebus. Aduh, kayaknya pecinta maklor ini Pecinta ya. maklor. Halo, aku mau cerita nih, kalau selama liburan ini aku biasanya nonton film dan baca buku. Aku merasa di liburan yang panjang ini, baca buku bakalan bermanfaat banget. Oh ya, aku juga ikut lomba loh, tolong doain ya biar menang. Udah deh gitu aja, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Karena waktu adalah uang, jadi salam uang. Aduh, salam. Oke, dia tadi ikut lomba ya. Iya. Kita doain semoga dia bisa berhasil di iya. lomba yang dia ikutin ya. Betul, amin. Yang terakhir nih dari nggak disebutin namanya juga sih, dia nggak mau disebutin namanya. Liburan semester ganjil ini rasanya lebih lama gara-gara deketan sama libur lebaran sebelum UAS. Kalau di libur lebaran kan udah pasti sibuk nyelesain tugas-tugas ya. Tapi kalau liburan semester ini meskipun banyak di rumahnya, tapi juga nggak nutup kemungkinan buat tetap produktif. Kalau aku sendiri selama liburan ini lagi suka masak-masak dan udah pasti sambil lihat di Mbah Google or YouTube ya. Tapi nih ya, kalau udah di depan kompor pasti komposisinya berubah-berubah. Jadi akhirnya ya bikin sesuai keyakinan aja. Alhamdulillahnya kata orang-orang rumah sih enak ya, walaupun kadang juga fail sih. Selain masak-masak, kalau di rumah doang kan badan masih kurang geraknya. Nah, olahraga di kamar sendiri pakai aplikasi di HP. Oke. Wah, menarik banget nih Iya. ya. Kata liburan-liburan produktif menurut Sobat Betul. Tara ini ada yang cari Masak-masak, kerja, iya. masak-masak. Terus ikut lomba juga nih dia Wah. ngisi liburannya. Dan dari sini kita jadi paham ya, Via, apapun kegiatan produktif ala kita, asalkan itu bermanfaat, pastinya bisa menambah skill kita iya, untuk betul. menjalani hidup dengan lebih baik. Menarik banget ya, Via, sudah ada liburan produktif ala kita, ala Sobat Tara juga. Selanjutnya, untuk Sobat Tara yang masih bingung nih di liburan kali ini mau ngapain gitu, atau enggak liburannya kok kerasanya biasa-biasa aja ya, tenang aja. Gitu Oke, ya. tenang aja. Di sini Novi dan Vivi punya beberapa tips yang bisa bantu Sobat Tara di rumah untuk menjalani liburan dengan lebih menyenangkan. Langsung aja. Dari aku ya, pertama kita bisa buat to-do list. Jadi kayak kita bisa ngelis apa aja sih yang mau kita lakuin. Jadi kayak misal hari pertama kita mau bikin masak-masak gitu, atau terus besokannya kita bisa bikin cerpen kayak gitu kan. Jadi kita bisa tahu progres kita tuh di mana aja kayak gitu. Terus kita juga bisa ngasah hobi kita. Misal kalau ada yang hobi mewarnai nih, kita juga bisa kayak ikut kursus atau apapun itu, jadi kita bisa nambah skill kita kayak gitu. Terus yang terakhir kayak tadi ada Sobat Tara juga kan yang ikut lomba, jadi kan selain juga bisa tahu kemampuan kita sampai mana, bisa dapat cuan juga. Kalau dari Novi sendiri nih gimana? Oke, tips dan trik dari aku ini aku rasa juga bisa mengkomplitkan apa yang udah kamu sampaikan tadi ya, Vi ya. Oke, pertama itu
tips dari aku adalah kita jalani aja dulu. Apapun yang mau kita lakukan, hal-hal apapun itu, misalnya kamu mau mulai rajin olahraga, gimana sih caranya biar rajin olahraga? Jawabannya ya mulai aja dulu gitu. Kamu mau punya target misalnya bisa lari 5 kilometer, gimana caranya? Ya udah, bangun dulu dari tempat tidur kamu dan jalani aja dulu. Selanjutnya eh, tips yang kedua adalah pelan-pelan coba kita sama-sama rubah mindset kita. Dimana kalau kita ngelakuin sesuatu hal dan progresnya itu kecil sekali atau perubahan yang terjadi itu lama sekali, itu jangan khawatir teman-teman, karena small progress is still some progress. Jadi dengan perubahan-perubahan kecil itu nanti lama-lama akan membentuk sebuah perubahan yang besar untuk hidup teman-teman. Dan selanjutnya jangan lupa untuk self reward ke diri sendiri, karena kita udah mencoba untuk produktif, kita merubah banyak hal-hal, biasanya mungkin lebih malas dan sekarang jadi lebih rajin. Itu jangan lupa untuk self reward ke diri sendiri. Jangan terlalu keras ya teman-teman sama diri sendiri, karena siapa lagi yang menyayangi diri kita kalau nggak kita sendiri. Iya, betul banget. Dan last but not least nih ya Via, kunci dari semua tips dan trik ini yang udah kita sampaikan adalah konsistensi. Nah, dengan konsisten nih teman-teman aku yakin pasti bisa untuk mengunci segala habits yang udah coba dibangun gitu. Dan konsisten ini kan juga ada kaitannya dengan repetisi atau pengulangan. Dengan semakin banyak pengulangan, aku yakin apapun yang teman-teman coba lakuin, apapun yang teman-teman coba rubah dalam hidupnya itu pasti akan mencapai di titik yang lebih baik lagi. Jangan lupa konsisten ya. Bisa aja tips and trick yang kita kasih bisa jadi inspirasi buat Sobat Tara yang lagi denger ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.